Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini Kael akan kembali membagikan lanjutan cerita dari Cerbung Kapal Karam. Simak kisahnya berikut ini. Bab 39, Kehancuran Rudy. Jadi bagaimana kalau minggu depan saja kita menikahnya? Evan tersenyum ganjil. Rupanya dia sudah tidak sabar mempersunting Rima. Gila, yang benar saja Kak Evan ini. Bukannya nikah itu butuh banyak persiapan. Aku juga belum sempat ketemu sama om dan tante. Ucap Rima mendelik tajam. Dasar lelaki, inginnya selalu serba cepat. Suka menganggap semuanya serba mudah dan simpel. Rima cemberut. Emang aku udah gila, tapi gila karena tergila-gila padamu, Evan nyengir. Jangan bercanda terus ah. Rima tambah cemberut. Dia memukul pelan bahu bosnya yang kini sudah menjadi tunangannya tersebut. Siapa coba yang bercanda? Aku serius banget ini. Mama sama papa besok siang mau ketemu sama kamu. Mereka mau ke rumah kamu. Gimana, boleh nggak? Atau kita yang langsung ke rumah mama sama papa aja? Besok siang, bukannya kita akan ada meeting di restoran X dengan pihak PT Sinar Angkasa setelah jam makan siang? Oh itu, aku udah cancel, pertemuannya diundur kok. Kamu gak usah mikirin soal kerjaan dulu. Mulai lusa gak usah masuk kerja aja. Fokus ngurus pernikahan kita aja sama mama ya. Aku udah nyuruh orang siapin semuanya. Seriusan ah kak, jangan bilang seminggu lagi kita nikah. Aku serius sayang, bahkan aku sudah nyuruh orang ngurus semuanya. Dari mulai menghubungi wedding organizer dan lainnya. Sekarang kamu tinggal datang ke tempat kenalanku untuk fitting baju aja. What? Fitting baju? Iya, tinggal fitting baju aja. Tanpa kamu tahu, aku udah nyiapin tim ahli khusus untuk ngurus pernikahan kita. Mereka bahkan bisa tahu pasti ukuranmu hanya dari deskripsi yang kuceritakan. Pokoknya udah deh, besok ngobrol sama mama. Nanti kalau konsep yang sudah aku bikin, kamu gak setuju bisa kita ubah sesuai keinginan kamu. Evan terlihat serius sekali. Jadi besok hari terakhirku kerja ya? Kalau sudah menikah, boleh nggak aku kerja? Enggak. Loh kok gitu sih? Rima kembali cemberut. Terbayang kembali di benaknya hari-hari yang dipenuhi dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Bukan berarti dia tak senang bersama dengan anak-anak dan menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Tapi dia pun ingin tetap bekerja. Rasanya menyenangkan saja menghabiskan waktu dengan bekerja sekaligus tetap menjaga putra-putrinya. Memangnya kamu ingin terus capek kerja gitu? Diomelin bosmu kalau nggak profesional. Terus anak-anak kurang perhatian. Kalau pikiranmu stres, terus badanmu kecapean, itu tuh berpengaruh banget sama kesehatanmu loh. Aku ingin kamu lebih bahagia, menjadi ratuku. Tidak kerja keras untuk hidup kita. Cukup aku saja yang bekerja keras untuk kalian, kamu dan anak-anakku, ucap Evan serius. Rima tak begitu menanggapi. Kenapa kamu marah? Kalau kamu kecapean dan stres karena bos galak, terus susah hamil, siapa coba yang repot? Emang istri itu adanya buat hamil aja ya? Lagian bos galaknya juga kan kamu sendiri. Jadi rasanya gak masalah tuh. Rima mulai agak sewot dan sinis. Melihat calon istrinya sewot dan sinis, Evan langsung tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya dia sengaja menggoda Rima. Dirinya tak hendak berniat benar-benar melarang wanita yang dicintainya itu berhenti kerja. Malah dia sudah menyiapkan hadiah yang tak akan disangka oleh tunangannya itu. Evan hanya ingin nantinya Rima tidak terlalu capek bekerja. Dia sudah menyiapkan posisi baru yang sangat cocok dengan istrinya. Malah ketawa kayak gitu, emang lucu. Aku tuh pinginnya walau sudah nikah tetap kerja, boleh ya? Nanti aku pikir-pikir lagi deh. Ih beneran deh, aku ingin tetap kerja. Janji deh walau nanti bekerja, anak-anak gak akan terlantar.
Evan pura-pura marah dan tak setuju dengan ide Rima. Dia langsung membelakangi calon istrinya itu, dan Rima mencoba terus merayunya. Hal yang sangat disukai lelaki itu saat Rima mencoba mengubah pendiriannya. Diam-diam dia tersenyum, melirik Rima yang berusaha keras meyakinkannya. Di tempat dan waktu lain, Rudy tampak sangat marah. Dia menggedor-gedor pintu kantornya, tapi tetap dikunci. Kini bahkan orang-orangnya sudah dipecat semua di berbagai divisi. Tadi pas baru saja sampai perusahaannya, dia kaget melihat resepsionis di lobi utama yang ternyata sudah ganti orang. Dia cukup terkejut karena karyawan lama adalah salah satu orang yang dia rekrut sendiri. Sosok cantik dan menggairahkan di matanya. Tak sampai di situ, Rudy pun tambah terkejut ketika berjalan menuju ruangan kantornya karena banyak sekali orang baru di berbagai divisi perusahaannya. Saat menelpon salah satu orang kepercayaannya, dia mendapatkan kabar buruk. Belum percaya sepenuhnya dan berniat marah-marah kepada orang yang berani mengganti hampir separuh staf perusahaannya, lelaki itu hanya bisa termangu saat akan memasuki ruangan kantornya, karena di depan pintu ada 2 orang seperti pengawal yang menjaganya. Rudy dihadang masuk kantornya sendiri. Dia marah sekali, memaki kedua pengawal itu yang akhirnya membiarkan dirinya menyentuh handle pintu kantornya. Tapi ternyata dia tak bisa membukanya, dikunci dari dalam, dan dia sudah tidak bisa membukanya. Akses kunci yang dipunyanya tidak bisa dipakai. Entah siapa orangnya yang sungguh sangat berani sekali mengubah kunci pintu ruangan kantornya. Kini dia hanya bisa menggedor-gedornya. Aku perintahkan kalian berdua mendobrak pintu ini sekarang juga. Kalau tak mau silahkan pergi sekarang juga sebelum kupanggilkan security untuk mengusir kalian. Tahukah, ini kantorku. Perusahaan ini milikku, teriak Rudy. Pak Rudy, sebaiknya Anda kooperatif dan tidak membuat keributan di sini sebelum kami kehilangan kesabaran. Apa kamu bilang? Berani sekali memerintahku di perusahaanku sendiri. Wajah Rudy memerah. Dia benar-benar merasa dipermalukan. Tak berselang lama, orang kepercayaan Rudy tiba. Dan seolah mendapat power lebih, dia kembali memaki-maki kedua pengawal yang sedang berjaga di depan pintu kantornya. Pak Rudy, sebaiknya kita tinggalkan dulu kantor Anda. Turuti ucapan kedua kepala security ini. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, ucap orang kepercayaan Rudy. Apa-apaan kamu ini? Malah ikut-ikutan mengusirku. Ada apa sih ini sebenarnya? Kabar buruk yang kamu sampaikan di telepon itu tak masuk akal. Aku masih memiliki saham di perusahaan ini. Jadi siapapun tak bisa bersikap semena-mena denganku. Anda sebaiknya menjaga bicara Anda, Pak, sebelum kami benar-benar mengusir Anda, ucap salah satu kepala security. Rudy menggeram, baru saja dia mau memaki-maki semuanya. Ternyata pintu kantornya terbuka. Dirinya hendak menerobos masuk, tapi malah dipegangi kedua pengawal yang kata orang kepercayaannya, mereka adalah kepala security baru di perusahaannya. Beberapa orang dengan seragam khusus keluar dari ruangan kantornya sambil membawa kotak-kotak yang berisi berbagai dokumen. Rudy berontak ingin melepaskan diri, namun sia-sia. Dia berteriak-teriak marah, tapi seolah semua itu percuma. Karirnya sebagai direktur utama telah benar-benar berakhir. Setelah orang-orang khusus yang memakai seragam itu pergi, Rudy dilepaskan oleh kepala security. Mantan suami Rima itu hanya bisa menjatuhkan diri di lantai sambil memukul-mukul lantai. Perombakan besar-besaran sudah dilakukan. Dirinya tahu pasti siapa orang yang ada di balik restrukturisasi di perusahaannya. Aku tak bisa diginikan. Kalian tak boleh berbuat semena-mena terhadap seorang direktur utama. Perusahaan ini adalah anakku. Anakku. Apa kalian paham, Orang yang berani berbuat begini kepadaku harus membayar semuanya.
Rudi berteriak-teriak menatap nyalang ke orang-orang di sekitarnya. Kalau memang perusahaan ini adalah anakmu, kenapa malah menyia-nyiakan dan menelantarkannya? Bukannya dirawat dan dijaga baik-baik. Apa kamu sadar? Semua tindakanmu justru telah menghancurkan perusahaan yang kamu anggap anakmu sendiri itu, ha? Suara seseorang memecah kemarahan Rudi. Terdengar derap langkah mendekat ke arahnya. Rudi bangkit. Dia berdiri menghadap ke orang yang baru datang. Tatapannya tajam dan dipenuhi kemarahan. Jadi benar, ini adalah semua perbuatanmu? Tanya Rudi. Dia menggeram marah. Giginya bergemeretak menahan emosi. Orang di depannya tersenyum sinis dan mengangguk. Ya, ini perbuatanku. Bukankah aku sudah pernah memperingatkan kamu? Rudi tak menyangka sedikit pun orang di depannya mampu melakukan hal ini terhadapnya. Nah, sampai di sini dulu bab 39 dari Cerbung Kapal Karam ini ya. Akan KL lanjutkan bab selanjutnya di video selanjutnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.